Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Humanoid Soccer Robot akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami. Saya Windy Parwati, rekan saya Aja Afifah Elhak, Toman Susianti Sinaga, Mutiara Christine, dan Yusuf Sianturi. Yang kami hormati Ibu Nani, Ibu Vina, Ibu Ria, serta Bapak Hendawan Subakti, beserta tim dari tim robotika Politeknik Negeri Batam. Baiklah, untuk slide 1 akan dijelaskan oleh Aja. Oke, baiklah. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, akibat kemajuan teknologi informasi serta sedang memasuki industri 4.0, semakin banyak menghasilkan teknologi terkini, yaitu pabrik cerdas seperti robot. Robot diciptakan karena robot diharapkan dapat membantu manusia mengerjakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan ketebalan tinggi. Robot diciptakan agar dapat menggantikan manusia melakukan pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi, pekerjaan manusia yang berisiko tinggi, pekerjaan yang dapat menyebabkan kematian, pekerjaan kotor atau kumuh, dan pekerjaan yang sifatnya berkelompok. Perkembangan robot sangat cepat. Salah satu yang mendapat perhatian paling besar pada akhir-akhir ini adalah robot manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan humanoid robot. Penemuan humanoid soccer robot ini tentu akan sangat membantu dan semakin mengembangkan di berbagai lini dari sektor industri, manufaktur, hiburan, dan bidang lainnya. Identifikasi masalah. Kebutuhan robot humanoid saat ini yang semakin dibutuhkan dalam banyak industri atau cikal bakal perkembangan robot humanoid lainnya, serta bagaimana cara menghitung harga pokok produk dengan metode harga pokok pesanan pada produk humanoid soccer robot yang dihasilkan di jurusan Teknik Robotika Politeknik Negeri Batam. Tujuan penelitian menerapkan ilmu yang didapat pada mata kuliah akuntansi biaya dalam industri produksi robot humanoid, yaitu menentukan HPP atau harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan serta dapat mengimplementasikan metode harga pokok pesan di jurusan Teknik Robotika. Manfaat penelitian dapat melakukan perhitungan HPP atau harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan dari humanoid soccer robot dan diharapkan dapat memudahkan untuk menghitung harga pokok produk humanoid soccer robot. Kajian teori dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuntansi biaya, perhitungan harga produksi, dan variable costing. Akuntansi biaya. Proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi pengelolaan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa, menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya dalam hal ini berfungsi sebagai penentuan harga pokok serta sebagai perencanaan dan pengendalian biaya. Klasifikasi biaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya, contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan, contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Biaya overhead pabrik. Biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Variabel costing. Harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Pendekatan variabel costing merupakan cara menghitung harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Jadi, variabel costing sebatas cara menghitung harga pokok produksi dengan memperhitungkan
biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasi pabrik secara terperinci dan dalam periode tertentu. Baiklah, pada selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Susi. Kita masuk ke proses bisnis. Humanoid Soccer Robot adalah salah satu bentuk implementasi teknologi dalam bidang robotika yang memiliki kemampuan menirukan salah satu atau beberapa kegiatan manusia untuk bermain sepak bola. Pemrograman motion pada robot humanoid ini bertujuan untuk mendapatkan gerakan robot yang kompleks dari gerakan robot yang lebih pendek dan sederhana. Agar mendapatkan hasil pembuatan yang diinginkan, dibagi menjadi dua macam perancangan, yaitu perancangan dari segi perangkat keras dan perancangan dari segi perangkat lunak. 1. Perancangan perangkat keras. Secara garis besar, perancangan perangkat keras adalah perancangan atau perakitan badan robot yang terdiri dari motor servo AX12+ yang disambung dengan sedemikian rupa menggunakan rangka robot sehingga akan membentuk badan robot. Konstruksi robot sangat berpengaruh pada keseimbangan geraknya, terutama pada titik keseimbangan berat badan robot ketika bergerak. Kedua, perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak menggunakan bantuan software Robot Plus. Perancangan perangkat lunak dibuat berdasarkan analisis prinsip gerakan robot humanoid soccer, yaitu robot sebagai pemain bola. Pengujian sistem. A. Pengujian sensor gyro. Untuk mengetahui kinerja sensor gyro dan untuk mendapatkan nilai batas gyro sebagai nilai batas keseimbangan robot ketika bergerak. B. Pengujian gerakan. 1. Pengujian robot berjalan maju. 2. Pengujian robot berlari. 3. Pengujian robot belok. 4. Pengujian robot menendang bola. 5. Pengujian robot bangun dari jatuh. 6. Pengujian robot sebagai penjaga gawang. Alurnya 1. Mulai, selanjutnya perancangan perangkat keras, dan selanjutnya melakukan perancangan perangkat lunak, melakukan pengujian sistem, dan yang terakhir selesai. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Terbagi 3, ada lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengolahan data. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian kami terletak di Politeknik Negeri Batam, lebih tepatnya di ruang bersama, gedung utama lantai 2. Jika ditelusuri lebih lanjut, lokasi penelitian kami di dalam bengkel robot jurusan elektro. Objek yang kami teliti adalah produk humanoid soccer robot yang dirakit oleh mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber. Untuk jenis data terbagi 2, ada data kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka. Mewawancarai narasumber untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat humanoid soccer robot. Lalu, data hasil wawancara tersebut dilakukan analisis serta diskusi bersama untuk menentukan penggolongan bahan tersebut masuk dalam direct material atau direct labor ataupun overhead cost. B. Data kuantitatif. Data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Menemukan harga-harga dari material yang dibutuhkan untuk membuat humanoid soccer robot, serta melakukan penjumlahan keseluruhan biaya mulai dari DM, DL, OH, sampai harga pokok produksinya. Jenis sumber data. Sumber data terbagi 2. 1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya, atau dalam penelitian ini dosen mahasiswa jurusan elektro Politeknik Negeri Batam serta beberapa mahasiswa jurusan elektro. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah rencana anggaran dan biaya atau RAB yang diusulkan tim humanoid robotika Politeknik Negeri Batam. Untuk kedua itu sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Nah, data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang kami peroleh yaitu berdasarkan harga wajar di pasaran maupun online shop, tarif atau beban biaya listrik yang ditetapkan BRAIC PLN Batam, serta berupa dokumentasi dari bahan-bahan awal humanoid soccer robot, serta produk jadi humanoid soccer robot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Windy. Oke, sekarang kita masuk ke teknik pengolahan sumber data.
terbagi menjadi dua. Yang pertama wawancara, dan yang kedua dokumentasi. Wawancara baik secara tatap muka, di bengkel robotika, dan secara virtual melalui Zoom Meeting atau WhatsApp Group kepada Bapak Hendawan selaku PIC, serta Saudara Eko Priyono selaku tim produk humanoid soccer robot. Untuk dokumentasi, melihat atau menganalisis dokumen-dokumen serta data RAB yang disetujui kampus, serta memastikan harga komponen dari foto-foto yang didapatkan dari hasil wawancara penulis kepada narasumber dan hasil pencarian harga wajar. Teknik pengolahan sumber data. Menentukan besarnya HPP dengan menggunakan metode proses costing. Langkah-langkah yang digunakan adalah menentukan biaya produksi dengan metode variable costing atau direct costing, yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari direct material, direct labor, atau overhead cost. Oke, selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, hasil observasi. Yang kedua, prosedur atau alur. Yang ketiga, proses perhitungan HPP. Dan yang keempat, kendala yang dihadapi selama proses PBL. Hasil dari observasi. Analisis data karakteristik, responden disebutkan PIC, serta jurusan dan prodi. Hasil dari observasi, untuk yang pertama, Bapak Hendrawan Subakti selaku dosen dari robotika. Yang kedua, Bapak Susanto selaku dosen dari robotika. Dan yang ketiga, Bang Eko Priyono selaku mahasiswa jurusan dari robotika. Penelitian dilanjutkan dengan pertemuan secara virtual dengan menggunakan Zoom Meeting untuk melakukan observasi awal dalam penentuan poin-poin yang akan dilakukan penelitian. Observasi kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan langsung ke bengkel robotika dengan didampingi oleh Saudara Eko Priyono. Selanjutnya, prosedur dan alur. Dimulai dari mekanik, selanjutnya elektrikal atau listrik, selanjutnya pemrograman, dan test motion. Proses perhitungan HPP. Kita mulai dari direct material. Direct material ini terbagi menjadi 11 item. Yang pertama itu servo MX160T, kedua mekanik upgrade robot, yang ketiga Esun 3D filament TPU 95A durable flexible, yang keempat Esun 3D filament PLA+, yang kelima MX64 gear, yang keenam pin Molex 08701039, yang ketujuh, kabel silikot AWG 22. Kedelapan, carbon fiber plate line. Yang kesembilan, A8L2111NL Omron rocker switches. 10, Jet ED mini kamera. Dan yang terakhir, NVIDIA Jetson TX 2 modul. Selanjutnya, total dari direct material sebesar Rp129.758.600. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Yusuf. Oke. Apakah suara saya jelas? Untuk total direct material yang kami dapatkan dalam RAB tim humanoid robot yaitu sebesar Rp129.758.600. Dana ini berasal dari 11 material yang digunakan dalam material utama dalam pembuatan humanoid soccer robot. Di dalam material ini juga terdapat beberapa shipping cost karena barang-barang ini didapati dari pembelian secara online atau didapati dari luar daerah Batam. Untuk direct labor, kami mengacu kepada angka UMK sebesar Rp4.100.000 dan dengan waktu kerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu atau 160 jam per bulan.
Di dalam hal ini, kami memperkirakan tenaga kerja sebanyak 6 orang. Dan perkiraan rata-rata kerja masing-masingnya adalah 40 jam untuk setiap pekerja. Sehingga untuk total direct labor sebesar Rp6.150.000. Untuk manufacturing overhead, kami telah membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah indirect material, yang kedua adalah indirect labor, yang ketiga adalah manufacturing overhead. Untuk indirect material didapati 10 item barang dengan total indirect material sebesar Rp7.537.439. Indirect material terdiri dari beberapa barang-barang untuk mendukung produksi pembuatan humanoid soccer robot. Contohnya adalah baterai robot, toolkit, dan charger baterai robot. Untuk total indirect labor, kami mengacu kepada adanya tenaga kerja berupa supervisor, di mana dana yang dibutuhkan adalah Rp950.000. Dan untuk manufacturing overhead terdapat 2 bagian, yaitu untuk 1 listrik sebanyak 5 item dan 2 depresiasi dengan total nilai Rp6.583. Sehingga total manufacturing overhead adalah Rp8.666.212. Berikut kami lampirkan terkait rincian dalam penghitungan jumlah tenaga daya listrik yang telah dipakai. Kami mengacu kepada daya dari Bright PLN Batam. Untuk contohnya adalah mesin 3D printer dengan daya 410 watt, waktu pemakaian 48 jam dengan tarif Rp1.228, maka total daya terpakai adalah 19,68 kW, sehingga biaya pemakaian adalah Rp24.167. Untuk solder Rp2.114, alat lab tembak sebesar Rp21, komputer programming sebesar Rp132.624, lampu penerangan sebesar Rp13.262. Terlampir juga hasil dari tabel depresiasi, di mana kelima barang tersebut kami telah melakukan penghitungan penyusutan sesuai dengan tabel yang terlampir, yaitu mesin 3D printing sebesar Rp5.556 selama 2 hari, solder selama Rp26 selama 2 hari, toolset sebesar Rp926 selama 5 hari pemakaian, lem listrik sebanyak Rp37 selama 5 hari, komputer sebanyak Rp65 selama 5 hari. Jadi, total cost untuk proses pembuatan humanoid soccer robot adalah Rp144.574.812. Adapun kendala yang kami alami selama proses dalam PBL ini adalah 1. Dikarenakan kondisi COVID, kami mengalami kendala dalam koordinasi dan komunikasi di dalam tim PBL. Di antaranya adalah kesulitan dalam menyamakan jadwal untuk melakukan kunjungan ke bengkel, pertemuan tim, penelitian, dan proses penyusunan. Yang kedua adalah kendala dalam menentukan umur ekonomis dari mesin yang digunakan. Dalam hal ini, kami mengambil contoh adalah mesin 3D printer. Umur ekonomis yang kami peroleh dari narasumber yaitu berdasarkan perkiraan pribadi yang bersangkutan saja. Yang ketiga adalah terdapat kendala komunikasi dengan dosen PIC dikarenakan kesibukan dalam pekerjaan maupun hal lainnya, sehingga tim PBL kurang lancar dalam proses penyusunan dan penelitian proyek. Selain itu, dosen PIC menyerahkan permasalahan ke mahasiswa teknik robotika secara langsung, yang di mana mahasiswa yang bersangkutan juga membutuhkan arahan dan bimbingan. Jadi, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahan baku untuk membuat humanoid soccer robot sebesar Rp129.758.600 dan biaya untuk tenaga kerja selama 40 jam dengan jumlah tenaga kerja 6 orang yaitu Rp6.150.000 dan manufacturing overhead sebesar Rp8.666.212. Maka, dari hasil perhitungan penulis, total seluruh biaya untuk membuat sebuah humanoid soccer robot adalah sebesar Rp144.574.812. Yang berikutnya adalah seluruh bahan baku diperoleh dari dalam negeri dengan mayoritas bahan baku berasal dari luar kota Batam. Bahan baku diperoleh melalui pembelian langsung maupun pembelian secara online, sehingga terdapat biaya tambahan dalam hal pengiriman, asuransi, dan biaya lainnya. Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, melakukan usulan labor cost dalam RAB tim robotika, sehingga Politeknik Negeri Batam dapat mengajukannya dalam RKKL atau penyerapan anggaran lainnya yang sesuai dengan peraturan. Yang kedua adalah mengutamakan kegiatan R&D terlebih dahulu, agar ketika melakukan perancangan dapat langsung dieksekusi dengan harga yang tepat dan sesuai. Yang ketiga,
sebisa mungkin mencari data pembanding dari produksi robot sejenis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terutama dari pencarian bahan baku dapat diutamakan dari wilayah Batam, agar mengurangi cost dalam freight expense dan insurance expense. Dan saran yang terakhir kami adalah dapat mempertimbangkan untuk melakukan importasi langsung atau pembelian dari luar negeri, memanfaatkan kawasan Batam sebagai FTZ, sehingga tidak terdapat beban pajak dan biaya masuk yang memperbesar cost dari material produksi tersebut. Yang dimana menurut perhitungan kami, direct material sebesar Rp129.758.600 dan indirect material sebesar Rp7.537.439 sehingga total adalah Rp137.296.039 yang diperoleh berasal dari Indonesia atau 94,96% dari HPP. Maka jika dilakukan importasi dengan memperhitungkan beban pajak barang kiriman sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019, maka dapat mengurangi beban PPN sebesar 10% dan beban biaya masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean, atau setidaknya kurang lebih Rp189.452 yang dapat dikurangi dari total direct material dan indirect material. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian tutur kata ataupun tindakan selama proses PBL ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.